Dewan juri yang kami banggakan. Sebagai pembicara pertama, tugas kami bukan untuk menolak penciptaan lapangan kerja. Kami setuju bahwa lapangan kerja bernilai tambah tinggi, itu baik. Namun mosi hari ini menuntut kami untuk membandingkan dan memprioritaskan mana yang harus didahulukan oleh negara. Kami dengan bangga menolak mosi ini karena negara tidak boleh mengorbankan kelangsungan hidup dasar rakyatnya. Hari ini demi janji produktivitas ekonomi di masa depan yang memakan waktu belasan tahun. Kami menerima definisi dan batasan mosi yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan memberikan sanggahan terhadap argumen pemerintah, membagi beban pembuktian tim oposisi, dan menyampaikan dua argumen substantif utama kami. Bantuan konsumtif adalah beban fisikal dan membuat masyarakat malas. Ini adalah asumsi yang cacat secara moral dan empiris. Bantuan konsumtif seperti bantuan langsung tunai atau BLT atau subsidi pangan di saat kritis bukanlah tentang memanjakan rakyat, melainkan jaringan pangan sosial. Manusia tidak bisa memikirkan produktivitas atau melamar kerja jika perut mereka lapar atau anak mereka putus sekolah karena biaya. Bantuan konsumtif adalah investasi pada modal manusia, dasar agar mereka tetap hidup dan sehat untuk bisa bekerja di masa depan. Pemerintah mengabaikan masalah jeda waktu, membangun sektor manufaktur, teknologi, atau energi terbarukan membutuhkan waktu 10-20 tahun, mulai dari pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan, hingga investasi asing. Rakyat miskin tidak punya waktu 20 tahun untuk menunggu. Tanpa bantuan konsumtif hari ini, mereka akan mati kelaparan atau mengalami stunting sebelum lapangan kerja bernilai tambah tinggi itu tiba. Untuk membuktikan bahwa bantuan konsumtif jangka pendek harus diprioritaskan atau setidaknya tidak boleh dikalahkan oleh lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi, tim kami akan berargumen, akan membuktikan tentang urgensi waktu dan ketidakcocokan keterampilan. Saya membuat lapangan kerja bernilai yang membuat lapangan kerja bernilai tinggi tidak dapat menyelamatkan masyarakat rentang di masa kritis. Pengada ekonomi dari bantuan konsumtif yang justru menjadi fondasi agar pasar tetap bergerak dan pada akhirnya mampu menyerap lapangan kerja formal. Dewan juri, fungsi paling fundamental dari sebuah negara adalah melindungi hak hidup warga negaranya saat ini. Pekerjaan di sektor teknologi, rekayasa atau riset membutuhkan kualifikasi, pendidikan tinggi, infrastruktur mahal, dan ekosistem yang matang. Ini adalah proyek jangka panjang. Penerima bantuan konsumtif, subsidi pangan BLT, subsidi energi, umumnya adalah masyarakat kelas bawah, pekerja informal yang terkena PHK atau petani gagal panen. Jika negara memprioritaskan alokasi APBN untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, misal memberikan insentif pajak untuk merusak perusahaan AI atau membangun kawasan industri hijau, maka anggaran untuk jaringan pengamanan sosial akan dipotong. Akibatnya jutaan rakyat akan kehilangan akses makanan dan energi. Anda tidak bisa memberikan pekerjaan rekayasa teknologi kepada seorang petani yang sedang kelaparan hari ini. Memprioritaskan lapangan kerja jangka panjang dan mengorbankan bantuan jangka pendek adalah bentuk kekejaman struktural negara terhadap warganya sendiri. Pemerintah berhalusinasi bahwa lapangan kerja bernilai tambah tinggi dapat menjadi solusi bagi seluruh lapisan masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan. Ini salah besar. Sektor seperti energi terbarukan, jasa profesional, dan industri digital padat modal dan padat keahlian, bukan padat karya. Satu pabrik panel surya modern mungkin hanya membutuhkan ratusan insinyur, bukan puluhan ribuan buruh kasar. Jika kita memprioritaskan sektor ini, siapa yang akan diuntungkan? Hanya mereka yang sudah memiliki pendidikan tinggi, kelas menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat miskin yang saat ini sangat bergantung pada bantuan konsumtif jangka pendek akan ditinggalkan. Memprioritaskan lapangan kerja formal bernilai tinggi tanpa mengamankan terlebih dahulu bantuan konsumtif bagi kelas bawah hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Negara pada akhirnya hanya akan mensubsidi kaum elit terpelajar dan korporasi teknologi, sementara membiarkan rakyat kecil berjuang sendiri tanpa subsidi harga pangan atau energi.
Pemerintah menganggap bantuan konsumtif sebagai uang yang dibakar, padahal secara makroekonomi, bantuan ini adalah stimulus vital. Masyarakat kelas bawah memiliki kecenderungan mengonsumsi yang sangat tinggi. Ketika pemerintah memberikan bantuan tunai atau subsidi, uang tersebut akan langsung dibelanjakan ke pasar, membeli makanan, pakaian, membayar UMKM. Tidak ada satupun lapangan kerja formal baik bernilai tambah tinggi maupun rendah yang akan tercipta jika tidak ada permintaan pasar, daya beli masyarakat. Jika rakyat tidak diberi bantuan konsumtif, daya beli hancur, pasar lesu, dan perusahaan-perusahaan teknologi atau manufaktur pada akhirnya akan bangkrut karena tidak ada yang membeli produk jasa mereka. Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan jangka pendek adalah persyaratan mutlak agar ekonomi bisa berputar dalam lapangan kerja bisa tercipta. Dewan juri, mosi ini memaksa kita memilih antara menyelamatkan nyawa dan daya beli rakyat saat ini dengan menyiapkan lapangan kerja elit untuk masa depan. Oposisi percaya bahwa negara tidak boleh membangun menara gading pekerjaan bernilai tambah tinggi di atas fondasi rakyatnya yang sedang kelaparan dan kedinginan. Bantuan konsumtif bukan pemborosan, ia adalah fondasi moral dan ekonomi yang memastikan bahwa etika lapangan kerja bernilai tambah tinggi itu akhirnya tiba di masa depan. Rakyat kita masih hidup, sehat, dan memiliki daya beli untuk mendukung industri tersebut. Karena pemerintah gagal memahami urgensi waktu dan realitas ketimpangan struktural, kami di tim oposisi dengan bangga menolak mosi ini. Terima kasih.